Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbak wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, salat berjamaah, salat subuh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang kita lakukan dan mengampuni segala dosa yang telah kita lakukan. Menyambung pembahasan sebelumnya, pembahasan pertama dalam hikam dikatakan min alamatil i'timadi 'alal amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Di antara tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal adalah hilangnya harapan, hilangnya semangat beribadah kepada Allah inda wujudiz zalal, ketika terjatuh kepada kemaksiatan. Sudah terjatuh kepada kemaksiatan, kayaknya jauh nih dari Allah, sulit untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda dari seseorang bergantung terhadap amal, tidak bergantung kepada ampunan Allah yang begitu luas. Jadi min alamatil i'timadi al amal, di antara tanda-tanda orang yang bergantung kepada amal adalah berkurangnya harapan kepada Allah ketika terjatuh kepada kekhilafan atau kemaksiatan. Lalu kemudian yang kedua, iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi yaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Yang kedua, pertemuan yang kedua sebelumnya dikatakan iradatuka tajrid, engkau menginginkan tajrid, engkau menginginkan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala ma'a iqamatillahi yaka fil asbab, padahal Allah menempatkan engkau sibuk dengan untuk mengurusi pekerjaan. Ketika engkau bekerja lalu kemudian tidak mengurangi kewajiban kepada Allah, mengurangi waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bekerja, salat 5 waktunya masih terjaga, dia bekerja, sedekahnya masih jalan, maka harus ridho bahwa Allah menempatkan engkau di maqam, di tempat asbab. Maka ibadah orang yang ditempatkan di tempat asbab, tempat bekerja, adalah sedekah. Lalu kemudian wa iradatuka fil asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid. Nah, sebaliknya ketika engkau ditempatkan di tempat tajrid, di tempat fokus untuk beribadah kepada Allah, usaha ini gagal, usaha itu gagal, lalu kemudian bisnis apa gagal, tetapi ketika memahami Al-Quran mudah, ketika membaca kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih mudah, maka syukuri dulu. Maka mungkin Allah menempatkanmu di tempat untuk tajrid, fokus berdakwah, fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal ibadah bagi orang ini adalah dakwah. Nah, jadi setelah selesai bekerja, lalu kemudian hasilnya apapun, apakah itu sukses atau tidak, ketika sukses mungkin ibadahnya adalah sedekah. Ketika kalau tidak sukses usahanya, Allah menempatkan di tempat yang tajrid, tempat fokus beribadah setelah usaha tersebut. Lalu kemudian mencoba lagi, tidak sukses lagi, fokus lagi kepada Allah, beribadah lagi kepada Allah. Jadi apapun yang Allah tempatkan
ditutup dengan apa? Ditutup dengan poin yang ketiga, tetap berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hikmahnya dikatakan, Ibnu Athaillah, rubbama fatahalaka babat ta'ah wa ma fatahalaka babal qabul wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Kadang Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya berdoa kepada Allah, Allah tidak langsung mengabulkan. Karena jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Bisa jadi Allah rindu, Allah senang dengan doa-doa yang dipanjatkan orang tersebut. Ingin selalu setiap malamnya dia mengeluh kepada Allah. Enak banget ketika dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika berdoa Allah tangguhkan. Bahkan ketika Allah menangguhkan doa, itu adalah sesuatu yang nikmat yang luar biasa bagi para sahabat. Para sahabat ketika berdoa, ya Allah ingin ini, ingin itu, lalu dikabulkan. Kata para sahabat, ya Allah kenapa dikabulkan di dunia? Kenapa enggak ditangguhkan saja kelak di akhirat? Para sahabat menginginkan doanya itu ditangguhkan untuk kebaikan di akhirat. Nah, bisa jadi ketika kita berdoa Allah tidak munculkan, tidak kabulkan doa kita. Bisa jadi Allah menginginkan kita agar kita lebih memperbanyak berdoa, lebih banyak menangis kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah ingin membalas doa kita untuk di yaumil akhirat. Nah, harus berbaik sangka kepada Allah. Lalu kemudian wa rubbama qada 'alaika bidzambi fakana sababan fil wusul. Bahkan ketika terjerumus kepada kemaksiatan, langsung harus hati ini berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah. Ya Allah, jangan-jangan saya jatuh kepada kemaksiatan ini untuk Allah membuka pintu taubat sebesar-besarnya. Langsung taubat. Jangan disambung lagi dengan dosa-dosa yang lainnya. Karena dosa ini memberikan apa? Memberikan ketergantungan. Ketika seseorang sudah melakukan dosa, termotivasi untuk melakukan dosa-dosa yang lainnya. Zina yang Allah haramkan bukan zinanya, taqrabuz zina wala taqrabuz zina, mendekati dengan zinanya. Karena ketika orang sudah mendekati pasti tertarik untuk apa? Untuk dosa-dosa yang lebih besar yang lainnya. Maka agar tidak terjerumus kepada dosa yang berlarut-larut, ketika kita terjatuh kepada kekhilafan, kemaksiatan, maka buka hati kita selebar-lebarnya. Rahmat Allah yang begitu luas, kasih sayang Allah yang begitu dahsyat, maka langsung kembali kepada Allah. Oh, Allah ini ingin ingin menunggu taubat yang disampaikan oleh hambanya. Langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sudah terlanjur dosa, udah kayaknya jauh dari Allah, terus aja berdosa, malah ditambah dosa-dosa yang lebih dahsyat. Ini bahaya. Nah, jadi ditutup dengan hikmah yang ketiga, apapun kondisinya, mau kondisi senang, mau kondisi susah, mau kondisi bermaksiat kepada Allah, tetap hati kita harus berbaik sangka kepada Allah dan langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Lalu kemudian kemarin dijelaskan imannya yang sudah dewasa digambarkan seperti kalau imannya anak kecil ketika disuruh orang tuanya, nak tolong dong beli beras misalkan. Pak, ada upahnya enggak? Minta upah ke orang tuanya. Oh, ada. Lalu kemudian anak itu pergi. Lalu kemudian ketika pulang dikasih upahnya oleh orang tuanya, ada bahagia, ada senang. Tetapi kalau ditanya, Pak, ada upahnya enggak? Kalau disuruh tuh pergi aja, maka anak ini jalannya itu sambil cemberut, sambil malas-malasan ketika membeli beras. Tapi kalau orang dewasa mau dikasih upah, mau tidak dikasih upah, dia tetap semangat ketika disuruh oleh orang tuanya. Sudah besar kita misalkan sudah menikah, nak tolong dong beliin beras
Bapak di rumah nggak ada beras. Jangankan disuruh dengan uang yang nih nak uangnya. Enggak Pak, nggak usah dari uang Bapak, dari uang saya aja. Saya beli beras. Semangat untuk melakukan perintah dari orang tua, bahkan ketika orang tua tidak menjanjikan pahala. Nah, begitu juga dengan keimanan yang sudah dewasa. Boleh kita misalkan ini kan Allah sudah menjanjikan pahala, boleh, tetapi yang tidak boleh adalah mengklaim bahwa ibadah kita sudah sempurna, kita berhak mendapatkan pahala ini dan itu. Itu yang tidak boleh. Berharap boleh, tapi jangan mengklaim kita harus memiliki pahala yang telah Allah janjikan. Kenapa? Karena kita sudah sempurna melakukan ibadah tersebut. Itu tidak boleh. Karena akan menyebabkan kekufuran. Seandainya ibadah terus tapi kok Allah turunkan Allah turunkan musibah, mana pahala Allah? Kufur orang tersebut. Bagaimana dengan kejadiannya orang Palestina? Orang Palestina, Allahu Akbar, beribadah kepada Allahnya luar biasa. Tauhid kepada Allahnya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apakah mendapatkan kehidupan duniawi yang nyaman? Kelayakan dalam kehidupan yang enak, yang sejahtera? Tidak. Akan tetapi apa? Tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa keimanannya itu tidak akan sia-sia. Melakukan sholatnya tidak akan sia-sia, membaca Al-Qur'annya tidak akan sia-sia, walaupun orang tuanya hilang, orang tuanya meninggal, atau orang tua yang ditinggalkan anaknya, yang ditinggalkan suaminya, ada suami yang ditinggalkan istrinya, tetapi tetap menjaga sholatnya, membaca Al-Qur'annya, tauhidnya kuat kepada Allah. Karena apa? Berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Pahala dunia tidak didapatkan, kesenangan di dunia tidak didapatkan, berbaik sangka pasti di akhirat akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan kesenangan yang lebih dahsyat lagi. Nah, ini berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan yang sudah dewasa, apapun kondisinya tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau orang dewasa misalkan sudah membeli beras lalu kemudian pulang, orang tuanya tidak memberikan upah. Kita udah dewasa, ada berburuk sangka enggak kepada orang tua? Ah, kok enggak sayang nih, cuma disuruh-suruh doang. Saya jadi anak kok cuma disuruh-suruh doang, enggak dikasih upah. Ada enggak perasaan begitu? Enggak ada. Ketika diperintahkan orang tua senang saja. Apakah kita meyakini, apakah kita ada terbersit di dalam hati orang tua ini memanfaatkan anaknya? Enggak. Kita senang melakukan perintah dari orang tua karena kita sudah dewasa. Berbeda dengan anak-anak ketika diperintahkan lalu kemudian diperintah beli beras, lalu kemudian setelah beli beras, nak tolong cuci piring, atau nak tolong pergi ke pasar, atau dan lain-lainnya. Ketika diperintahkan, kok bapak nyuruh-nyuruh terus, kayaknya bapak ini nggak sayang, hanya menyuruh-nyuruh saja, tidak sayang kepada dia. Nah, itu perasaan yang masih anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa beda. Enggak ada lagi prasangka buruk kepada orang tua. Mau nyuruh apapun tetap orang tua sayang kepada kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang kasih sayangnya lebih dahsyat daripada orang tua. Sebelumnya sudah dijelaskan bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada apa? Kepada hambanya melebihi dari kasih sayang orang tua. Nah, lalu kemudian dampak dari berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan inna husnudzan billah mabniyun ala amrayn. Nah, orang yang berbaik sangka kepada Allah ini memiliki dampak yang luar biasa. Ketika dia berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah, melakukan ibadah apapun, maka orang ini selalu semangat, tidak pernah mengeluh, lalu kemudian mendapatkan nikmat dari apa yang dilakukannya. Karena nikmat ini kita fokusnya ke nikmat jasad saja. Nikmat yang dilihat oleh mata, pemandangannya, nikmat yang didengar oleh telinganya, nikmat yang bisa dirasakan oleh lidahnya, makanan enaknya.
pergi kulineran untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan nikmatnya mulut. Kita fokus kepada nikmat jasad saja, akan tetapi kita lupa terhadap nikmat yang diberikan Allah ke dalam hati. Jadi nikmat ini ada dua. Ada yang diberikan, yang Allah memberikan nikmat itu yang bisa dirasakan jasad, ada nikmat yang bisa dirasakan oleh hati. Bahkan nikmat yang bisa dirasakan oleh hati itu lebih dahsyat daripada nikmat yang dirasakan oleh badan. Kita lebih memerlukan mana nih, nikmat jasad atau nikmat hati? Yang kita paling perlukan adalah nikmat hati. Kenikmatan iman, kenikmatan tawakal, kenikmatan ihsan, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat ini yang paling kita butuhkan. Jadi ketika apa? Ketika misalkan kita buat bulan depan dapat dari mana ya? Buat bulan depan kita makan apa ya? Fokusnya jangan ke sana. Akan tetapi fokusnya untuk bulan depan ibadah apa yang harus kita tingkatkan. Untuk minggu depan apa ya amalan yang harus kita perbaharui, yang harus kita perbaiki. Fokusnya ke nikmat iman. Karena apa? Setelah nikmat iman bolehlah kita sekali-kali ingin mencari nikmat jasad. Akan tetapi jangan fokus terus ke nikmat jasad. Tetapi yang kita butuhkan adalah nikmat iman. Buktinya apa? Buktinya orang yang beribadah kepada Allah, yang semangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mampu mudah melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu bukan orang yang sehat saja. Banyak orang yang sehat tetapi sulit beribadah kepada Allah. Hartanya melimpah tapi sulit beribadah kepada Allah. Nah, jadi nikmat jasad ini tidak menjamin orang tersebut mudah beribadah kepada Allah, karena nikmat yang dirasakannya hanya jasad saja. Fokusnya kepada nikmat jasad saja. Akan tetapi ketika apa? Ketika orang ini punya keimanan yang kuat, ketawakalan yang kuat kepada Allah, apapun kondisinya, jangankan harta, makanan juga tidak ada, jangankan makanan, obat-obatan pun tidak ada, jangankan obat-obatan, orang tua pun meninggal, jangankan orang tua, saudara-saudara sudah tidak ada, di tengah penderitaan yang luar biasa. Akan tetapi walaupun itu semuanya tidak dirasakan, tidak dimiliki, dia tetap menjaga keimanannya kepada Allah. Bahkan dari lisannya mengatakan Alhamdulillah. Lihat video-video di Palestina, melihat bangunannya hancur, anak-anaknya di pangkunya sudah dalam kondisi syahid. Apa yang dikatakan orang tua? Alhamdulillah. Anak kecil, jangankan orang tua, anak kecil ketika diobati oleh dokter, lalu kemudian harus dijahitnya, harus dioperasinya tanpa ada orang tua yang mendampingi, tanpa ada obat-obat bius yang menahan rasa sakitnya. Akan tetapi apa yang di lisan anak-anak itu katakan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Menahan rasa sakitnya dengan bacaan Al-Quran, karena hatinya sudah kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti bahwa nikmat yang sangat dibutuhkan oleh kita bukan nikmat jasad saja, akan tetapi yang paling dibutuhkan adalah nikmat yang bisa dirasakan hati. Ala wa inna fil jasadi mudghah, kata Rasulullah. Sesungguhnya di dalam hati ini ada segumpal darah. Idza saluha saluhal jasadu kullu. Jika segumpal darah ini baik, maka baiklah seluruh amalnya. Tetapi jika segumpal darah ini buruk, rusak, maka rusak pula seluruh
ibadah, amal perbuatannya. Apa segumpal darah tersebut? Segumpal darah tersebut adalah hati. Yang perlu vitamin itu, yang perlu nutrisi itu bukan badan. Kalau badan paginya makan ini, dia perhatiin, paginya makan ini, siangnya harus makan ini, oh malamnya nggak boleh makan ini dan itu. Ditulis di dinding, karena ini penting. Akan tetapi ketika nutrisi bagi hati, bacaan Al-Qur'annya, qiyamul lailnya, lalu kemudian apa? Ibadah-ibadah yang lainnya, sedekahnya, lalu kemudian apa? Ibadah-ibadah yang lainnya itu tidak dijadikan target, tidak tidak difokuskan, maka ini hanya berfokus kepada nikmat jasad. Maka inna husnuzon, dan baik sangkanya kita, berhusnuzonnya kita kepada Allah dibangun oleh dua perkara. Yang pertama, sihhatul i'tiqad, baiknya i'tikad kita, tekad kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihsanul amal fi taati, dan baiknya amal yang kita lakukan. Nah, yang pertama, sihhatul i'tiqad, baiknya kita terhadap, menguasainya kita terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaannya, karunia-Nya. Kita yakin seyakin-yakinnya bahwa karunia yang Allah berikan itu berlimpah, dan pasti Allah berikan kepada hambanya. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah lalai, Allah tidak pernah lupa. Pasti Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Kalau sudah yakin yang kuat, maka ini akan memunculkan husnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka, yakin bahwa syariat yang telah Allah turunkan adalah syariat terbaik, hukum terbaik yang Allah turunkan. Maka dengan keyakinan ini kita bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja kita masih ragu-ragu terhadap syariah yang Allah turunkan, masa sih kita harus sholat dengan anggota badan, yang penting kita berakhlak baik sajalah, yang penting kita berbuat baik sajalah, nggak usahlah kita pergi untuk melakukan sholat, yang penting kita baik sama tetangga, baik sama yang lainnya. Maka ini tidak akan menimbulkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Syariatnya saja tidak diyakini, ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sholat kita, zikir kita, bacaan Al-Quran kita, itu tidak memberikan kebaikan sedikit pun kepada Allah. Seandainya dari awal ciptaannya, dari Nabiullah Adam sampai terakhir manusia dilahirkan, tidak bertasbih satu kata pun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak membaca satu ayat pun dalam Al-Qur'an, tidak mengurangi sedikit pun karunia kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariat ini diturunkan harus yakin seyakin-yakinnya untuk kebaikan kita juga. Salat bukan untuk Allah, untuk kita. Bacaan Al-Qur'an bukan untuk Allah, untuk kita. Zikir kepada Allah bukan untuk Allah, akan tapi untuk kita. Apa yang diperlukan kita? Nutrisi hati. Zikir kepada Allah, kita ringan dari segala beban. Ketika banyak masalah, aduh ini banyak masalah, bertubi-tubi masalah, kita bacakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dibaca itu cukup bagiku Allah sandaran, yang memberikan yang menolong saya dan memberikan yang memberikan sandaran dan memberikan pertolongan kepada saya. Terus dibaca hasbunallah wa ni'mal wakil, lega hati kita, tenang hati kita, tentram walaupun musibah bertubi-tubi. Nah, zikir kita bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk Allah, akan tetapi untuk ketenangan kita. Dengan ketenangan
maka akan menimbulkan sehatnya badan. Zikrullah turasu kuwatul badan. Dengan zikrullah, dengan ketenangan akan mewariskan badan yang sehat. Bukannya banyak orang yang makanannya berlimpah, lalu kemudian rizkinya di mana-mana, akan tetapi dia sakit yang berat karena pikirannya memikirkan ada satu masalah. Masalahnya tidak begitu besar, akan tetapi orang tersebut fokus ke masalah yang kecil, melupakan nikmat Allah yang besar, fokus terus ke musibah yang kecil, maka tiba-tiba timbullah penyakit. Penyakit ini adalah 80% kata para ahli itu disebabkan dari pikiran, dari hati yang tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pasrah. Maka ada terapi di mana ya? Kalau tidak salah di daerah Jakarta juga ada terapi. Ketika ada sakit apa, ada masalah apa, terapinya itu menuliskan masalah yang kita pikirkan. Tulis Bu, tulis Pak, masalah apa saja yang dipikirkan. Ditulis masalahnya, ditulis. Setelah ditulis beberapa masalah yang dimiliki, lalu kemudian kerucutkan menjadi masalah yang paling dipikirkan. Yang paling dipikirkan banget masalah apa nih? Dikerucutkan lagi menjadi masalah yang apa? Yang paling dahsyat, yang paling banyak dipikirkan. Lalu kemudian ketika sudah fokus ke masalah tersebut, lalu kemudian ayo baca saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Hanya membaca saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas sambil diketuk-ketuk daerah sarafnya, sama terapi. Lalu kemudian dia terus mengatakan saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas, saya ikhlas. Seger, berkurang dari rasa sakitnya. Terus diterapi seperti itu terus, akhirnya menimbulkan sehatnya badan. Zikrullah ini bukan kebaikan untuk Allah. Zikrullah adalah nutrisi bagi kita semuanya agar kita sehat jiwa dan jasad kita pun menjadi sehat. Bacaan Al-Quran bukan kebaikan untuk Allah, akan tetapi kebaikan untuk kita agar ruh kita sehat, jiwa kita sehat, begitu juga dengan jasad. Nah, jadi ketika kita berbaik sangka, ketika kita yakin syariat yang Allah turunkan kepada kita semua itu adalah syariat yang terbaik dan untuk kebaikan kita semua, maka dengan keyakinan tersebut akan menimbulkan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun mengatakan, ya Ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wala ubali. Wahai Ibnu Adam, wahai hambaku, engkau berdoa dan berharap ampunan kepadaku, maka aku akan memberikan ampunan dan aku akan memberikan yang engkau harapkan. Wala ubali, dan aku tidak peduli berapa banyak dosa yang telah engkau lakukan, berapa pahala yang aku akan berikan, enggak peduli. Pokoknya ketika engkau meminta ampun kepada Allah, berharap kepada Allah, berapapun banyaknya, berapapun luasnya harapan yang kita panjatkan, maka la ubali, Allah tidak peduli. Terserah, mau minta apa terserah, aku akan kabulkan. Lalu kemudian kata Rasulullah, ya Ibnu Adam, Allah mengatakan, ya Ibnu Adam, lau balagta dzunubaka 'inana as-sama tsumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Enggak peduli wahai Ibnu Adam, wahai hambaku, dosamu sebanyak benda yang ada di langit, saking banyaknya dosa, engkau datang kepadaku minta ampun kepadaku, aku kabulkan. Wala ubali, aku tidak peduli dengan dosamu, aku tidak peduli dengan masa lalumu. Engkau datang meminta ampun kepadamu, tidak peduli dengan dosa yang kau telah lakukan masa lalu, aku ampuni. Lalu kemudian Allah pun mengatakan, ya Ibnu Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma lakitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai Ibnu Adam, wahai hambaku,
Seandainya kesalahanmu, dosamu menyerupai benda-benda yang ada di bumi, bahkan lebih, maka aku tidak peduli kepada itu semua selagi engkau tidak syirik kepada Allah, tidak menyekutukanku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku tidak peduli sebanyak, walaupun dosamu sebanyak benda yang ada di bumi, tidak peduli, aku akan ampuni kau. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak benda di langit, sebanyak benda di bumi, harapan kita sebesar apapun, Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Silahkan berharap, silahkan menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak peduli sebanyak apapun, pasti akan aku berikan. Lalu kemudian, Rasulullah pun mengatakan bukti, dalil bahwa nikmat ini bisa dirasakan oleh hati, nikmat ini bisa dirasakan oleh jiwa. Rasulullah mengatakan salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara, kata Rasulullah SAW, yang apabila orang tersebut melaksanakan 3 perkara ini, maka akan mendapatkan nikmatnya iman, nutrisi keimanan, suplemen keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama? Ayyakunallaha wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Menjadikan dalam hatinya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selainnya, selain keduanya, Allah dan Rasulnya. Ketika ada satu pilihan yang keluar dari syariat Allah dan Rasulnya, maka dia tidak pikir panjang, langsung mengambil apa yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, tidak peduli apapun itu. Nah, lalu kemudian yang kedua, wa yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa yukrihu ayyauda fil kufri ba'da an qadahu Allahu minhu. Nah, yang kedua, seseorang mencintai saudaranya, mencintai temannya, mencintai keluarganya, mencintai anaknya, didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sudah didasari begini, mendidik anak nggak ngeluh. Ketika bertetangga, tetangganya tidak sesuai dengan ekspektasi, nggak ngeluh. Kita senangnya tetangga itu ketika kita kasih kebaikan, Bu, ini ada masakan dari kita sedikit, masakannya boleh dicicipi, Bu, dikasih wadahnya. Lalu kemudian ketika dikembalikan wadahnya, ternyata wadahnya kosong, nggak sakit hati. Bahkan ada yang lupa nggak ngebalikin wadah dari tempat tersebut, nggak sakit hati. Memang karena didasari karena cinta kepada Allah. Aku bersahabat denganmu bukan karena apa-apa, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena yang lainnya, akan tetapi didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika berteman, bersaudara, nggak ada sakit hati. Ketika salah atau khilaf, saling memaafkan. Kenapa? Karena didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menikah bukan karena nafsu, karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah nikah, di luar dari ekspektasi, ternyata istri saya ini tidak sesuai ketika pacaran misalkan, ketika ta'arufan, ketika dikenal dari sosial medianya tentang dakwah, tapi ketika menikah kok beda. Enggak ada penyesalan, karena cinta kepada Allah sudah disyukuri, sudah dinikmati, jalan bersama-sama. Nah, ini adalah ketika seseorang berkumpul, lalu kemudian ketika seseorang sayang, cinta kepada saudaranya, itu didasari karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, agar mendapatkan halawatal iman, nikmatnya iman, wa ayyukrihu ayyauda fil kufri ba'da an anqazahu Allahu minhu. Dia membenci
untuk terjerumus kedua kalinya terhadap kemaksiatan, kekhilafan, setelah Allah menyelamatkan orang tersebut, mengembalikan orang tersebut dari kemaksiatan kepada ibadah, kepada pintu taubat. Seperti bencinya kama yukrihu anqadahu finnar, seperti orang yang diselamatkan dari neraka lalu membenci untuk terjerumus kembali, terjun kembali ke dalam api neraka. Sangat saking dia membenci untuk kembali kepada kemaksiatan yang kedua kalinya. Lupa melakukan kemaksiatan, lalu kemudian Allah selamatkan. Setelah Allah selamatkan, dia berhati-hati agar tidak terjerumus kedua kali, ketiga kali terhadap kemaksiatan tersebut. Nah, ketika tiga perkara ini diamalkan, dilaksanakan, maka kita akan mendapatkan halawatal iman, kenikmatan iman kepada Allah. Bagaimana kenikmatan iman? Kenikmatan iman itu ketika sholat senang, ketika sholat menimbulkan ketentraman, ketika membaca Al-Quran, aduh enak, tenang, jiwa itu adem gitu. Lalu kemudian termotivasi untuk kebaikan-kebaikan selanjutnya. Nah, ini adalah halawatal iman. Ketika tertinggal dari ketaatan kepada Allah, ada penyesalan. Aduh, lupa ini tadi nggak sholat duha, lupa. Aduh, nyesel gitu. Nyesel dalam hati. Lalu kemudian ketika tertinggal dalam kebaikan, ada penyesalan dalam hati. Nah, ini adalah orang yang telah mendapatkan halawatal iman. Nikmat dalam ibadahnya, nikmat dalam mencari ilmunya, nikmat dalam taqarrubnya, nikmat dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kenikmatan ini selain bisa dirasakan oleh jasad, ternyata nikmat ini bisa dirasakan oleh jiwa. Nah, bukti yang lainnya ketika Allah mengatakan, berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nah, jadi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan syariat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika diturunkan syariat ini pasti menjadi beban di pundak Rasulullah bagaimana mendakwahkan kepada umatnya. Takutnya membebani umatnya karena Rasulullah ini tidak mau membebankan umatnya. Rasulullah senang bersiwak, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak. Rasulullah senang bersiwak, akan tetapi kata Rasulullah, seandainya laulaan asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan kepada umatku maka aku akan perintahkan untuk bersiwak ketika masuk sholat. Merasakan nikmat siwak saja Rasulullah enggak memerintahkan kepada umatnya, khawatir menjadi beban. Allah menjadikan itu kewajiban bagi umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah tidak memerintahkan, udah jangan dibuat perintah. Rasulullah tidak memerintahkan, yang lainnya takut menjadi Allah mewajibkan siwak. Walaupun kata Rasulullah, kata Rasulullah sudah mendapatkan nikmatnya dari siwak. Rasulullah senang berjamaah ketika ketika sholat tarawih. Senang Rasulullah melakukan jamaah di masjid sholat tarawih. Tetapi kata Rasulullah, jangan. Takutnya kenikmatanku untuk berjamaah sholat tarawih di masjid menjadi kewajiban, sehingga di hari keempat, kelima dan hari keempat, kelima Rasulullah melakukan melakukan sholat tarawih di rumah, khawatir menjadi kewajiban. Rasulullah tuh ingin meringankan syariat bagi umatnya. Ya. Lalu kemudian kata Allah, aku akan turunkan syariat. Khawatir syariat itu menjadi beban di pundak Rasulullah, maka kata Allah, aku akan berikan bekal kepadamu ya Rasulullah. Apa bekal yang Allah titipkan kepada Rasulullah agar Rasulullah ringan ketika berdakwah, ringan ketika menerima syariat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, qumil laila illa qalila. Ini sulit ya Allah. Sulit istiqomah untuk qumil lail. Bangun di sepertiga malam, kurang atau lebih dari sepertiga malam gak ada masalah.
Jam 1 ataupun jam 2 ataupun jam 12 ataupun sebelum tidur kita sholat apa? Sholat tahajud misalkan, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Yang kedua adalah bacalah Al-Qur'an di tengah malam. Karena qiyamul lail, bacaan Al-Qur'an menjadi apa? Menjadi penguat jiwa, sehingga syariat apapun yang Allah turunkan, maka kita nikmat melaksanakannya, ringan melaksanakannya, mudah dilaksanakannya, bahkan termotivasi untuk apa? Ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, bekal dari Allah ketika kita ingin nikmat sholat, ingin nikmat membaca Al-Quran, maka ketika di tengah malam bangun di tengah malam, dirikan sholat, bacalah Al-Quran, maka di pagi hari sampai malam hari kita pasti termotivasi untuk melakukan amal-amal baik yang lainnya, karena kedua tersebut adalah nutrisi bagi jiwa. Lalu terakhir, wasta'inu bis-sabri was-shalah, agar kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-shalah, salat, lalu yang kedua jaga salat, lalu yang kedua adalah sabar ketika menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dan salat, kedua ini adalah nutrisi bagi jiwa yang lainnya. Jadi ketika kita sabar, ketika kita sholat 5 waktunya kita jaga, sholat sunnahnya kita hidupkan, maka ini akan memudahkan syariat-syariat yang lainnya dan akan menjadi penguat jiwa. Nah, jadi sekarang kan lagi masa genjatan senjata. Masa genjatan senjata ini apa yang dilakukan oleh para jihadis, para tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala? Mereka melakukan hataman Al-Qur'an, menghatamkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena di hati mereka Al-Qur'an adalah nikmat yang luar biasa, bukan lagi beban. Kita kan ketika disuruh membaca Al-Qur'an, kayaknya habis waktu, tidak ada seolah-olah dengan membaca Al-Qur'an ini kita menghabiskan waktu, tidak mendapatkan manfaat dari yang kita baca, mendapatkan manfaat zahir yang kita baca. Seolah-olah biasa saja membaca Al-Qur'an, bahkan menjadi beban ketika membaca Al-Qur'an, ketika imamnya panjang. Kok panjang sih bacaan Al-Qur'annya? Merasa gelisah dan lain sebagainya. Nah, padahal Al-Qur'an ini adalah adalah nutrisi bagi jiwa. Bagaimana Ibnu Mas'ud radhiyallahu an begitu bangganya ketika mengenalkan Al-Qur'an kepada kafir Quraisy. Kata Rasulullah, siapa yang mau memperkenalkan Al-Qur'an pertama kali kepada orang-orang kafir Quraisy? Saya, ya Rasulullah, kata Ibnu Mas'ud. Lalu kemudian kata Rasulullah, jangan engkau wahai Ibnu Mas'ud, aku menginginkan orang yang memperkenalkan Al-Qur'an pertama kali adalah orang yang memiliki jabatan tinggi, orang yang memiliki dekengan-dekengan yang kuat, sehingga ketika diolok-olok mereka punya sandaran, punya backingan. Kata Ibnu Mas'ud, ya Rasulullah, cukup bagiku yang menjadi sandaranku adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, ya silahkan dibacakan kepada di hadapan orang-orang kafir Quraisy, diperkenalkan Al-Qur'an pertama kali. Maka Ibnu Mas'ud bacakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pertama kali yang diperkenalkan kepada kafir Quraisy adalah surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan, dibacanya surah Ar-Rahman. Orang-orang kafir Quraisy, enak banget ini. Ini syair apa? Ini syair apa? Kok nikmat banget. Di tengah-tengah bacaan Ar-Rahman, maka orang-orang kafir Quraisy ini bangkit. Apa nih yang dibaca? Jangan-jangan yang dibaca ini Al-Qur'an. Dilemparlah Ibnu Mas'ud sampai berdarah, mukanya berdarah. Apakah ada kesedihan? Apakah ada penyesalan di hati Ibnu Mas'ud? Tidak. Datang ke hadapan para sahabat, wahai para sahabat, lihat, aku sudah memperkenalkan Al-Qur'an kepada kafir Quraisy.
lalu kemudian dengan berlumuran darah. Kata para sahabat, wahai Ibnu Mas'ud, ini yang kami takutkan, ini yang kami takutkan. Engkau tidak ada yang membela, kata Ibnu Mas'ud. Seandainya kalian meminta besok membacakan Al-Quran lagi di hadapan orang-orang kafir Quraisy, maka saya yang pertama akan bacakan lagi kepada mereka. Karena apa? Sudah nikmat, sudah bangga dengan Al-Quran, sudah merasakan kenikmatan Al-Quran, yakin bahwa Al-Quran kalamullah, ketika membaca Al-Quran akan menurunkan keberkahan, yakin seyakin-yakinnya. Maka dengan keyakinan tersebut akan mewariskan turasu kuwatil badan, kekuatan badan. Nah, ini sedikit tentang apa? Sedikit tentang berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mewariskan kekuatan badan, termotivasi untuk apa? Untuk melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, yang bertanya, kalau yang kemarin belum mendapatkan buku, yang bertanya mendapatkan buku ini dari wakaf dari Syekh Ali Jabir, Rahasia Pintu-Pintu Keberkahan dan Rezeki. Nah, ini yang bertanya silahkan. Ada 3, bagi yang 3 penanya. Ini apa? Juga yang bertanya. Oh, ada juga. Masya Allah. Disatuin apa terpisah ini? Syekh? Terpisah, boleh. Yang mana dulu ini? Suruh milih aja mau. Oh, boleh. Ada yang bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Ini Ustaz mengenai prasangka baik kepada Allah. Kadang hati kita tuh udah untuk bilang, oh ini mah terus baik-baik kepada Allah. Kadang hati kecil kita tuh, masa sih iya sih, nggak mungkin lah kita bisa berjalan dapat kayak musibah dan Ustaz. Ya. Kita menunggu kok nggak baik-baik sih. Ya. Kan ada manusiawi ya Ustaz ya. Iya, betul. Apakah itu berdasarkan orang yang seperti itu karena mendapatkan hidayah dari Allah Ustaz? Kan kadang kita ingin supaya baik terus yang kedua Ustaz, supaya kita selalu istiqomah dalam sholat malam. Ya. Kadang kan ingin kita bawa sholat supaya iman yang kita bertahan Ustaz. Tapi kadang hati susah banget untuk supaya Istiqomah. Baik. Wa jazakillah khair. Baik, mau pilih mana? Kalau kemarin sudah mendapatkan buku, mungkin tasnya. Nah, jadi yang pertama tadi ditanyakan bagaimana seandainya kita masih ada dalam hati kita perasaan ketika Allah turunkan musibah, masa sih Allah turunkan musibah padahal sudah beribadah, kok Allah turunkan musibah terus menerus? Dari misalkan ya dari segala sisi lah diberikan musibah, misalkan anak dan sebagainya. Apakah itu akan menurunkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala gitu? Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, sesungguhnya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika seseorang berprasangka baik kepada Allah, maka itu pula Allah akan memberikan kepadanya. Ketika kita berprasangka buruk kepada Allah, maka itu pula yang akan diberikan Allah kepada hamba tersebut. Ya, kita kan kadang, bukan kita sih, saya kadang jangankan kepada diri kita sendiri, kepada orang lain saja ketika mendengar ada berita musibah kan suka langsung spontan, oh ini azab nih gara-gara bla 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 bla. Jangankan kepada diri sendiri, kepada orang lain mendapatkan musibah pun kita dengan mudah mengklaim itu azab Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun musibah yang Allah berikan kepada hambanya itu kebaikan bagi hambanya.
Bagi orang yang melakukan musibah, yang melakukan maksiat, Allah turunkan musibah kepadanya. Itu adalah kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Teguran itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak kita main sampai keluyuran, jauh keluar dari komplek misalkan. Kita cari sampai maghrib, nggak ketemu, nggak datang pulang. Tiba-tiba Isya datang tersenyum sambil lari-lari. Senang, anaknya senang. Kita datang, kita bawa misalkan bawa sapu. Nak, kemana aja? Walaupun nggak dipukulkan, cuma menakut-nakuti saja. Nak, kemana? Sudah dibilang sebelum maghrib sudah harus sampai di rumah. Kenapa nggak nurut sama ibu, nggak nurut sama bapak? Marah kan? Apakah dengan marah tersebut atau sampai dipukulkan sapu tersebut kepada anak? Apakah pukulan ibu, pukulan ayah kepada anak tersebut karena benci kepada anak? Tidak. Tetapi saking sayangnya kepada anak. Nak mau kemana? Mana temannya? Dicek semuanya. Lalu kemudian orang tuanya ditelepon. Benar nggak ada anak saya ke sana? Perhatian kita kepada anak. Lalu kemudian ketika keluar dari aturan kita marah, kita menghukum. Hukuman kita kepada anak itu bukan didasari murka, tetapi karena kasih sayang yang luar biasa dari seorang orang tua, tanggung jawab dari orang tua. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan apapun musibahnya, itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yakini, ketika jangankan kita beribadah, orang lain, nauzubillah, kita bermaksiat kepada Allah, orang lain melakukan maksiat, lalu kemudian Allah turunkan musibah, maka kita harus berhusnuzon. Apalagi kita yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, harus lebih lagi berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Khawatirnya kita termasuk tai'as fi rahmatillah, yang pesimis terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin terhadap kekuasaan Allah, bahwa Allah itu mendengar, Allah itu menyaksikan, Allah itu pasti membalas, Allah itu tidak ingkar janji. Ketika kita yakin, mustahil kita berburuk sangka kepada Allah, mustahil. Ketika kita yakin Allah ini tidak tidur, ketika kita yakin Allah ini tidak ingkar janji, ketika kita yakin bahwa Allah pasti membalas, syariat itu bukan kebaikan bagi Allah tapi kebaikan bagi manusia. Ketika yakin itu semua, yakin di hati kita tidak akan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berburuk sangka, langsung rubah. Allahu Akbar. Jangan sampai berburuk sangka, ya Allah maafkan. Kita berbaik sangka kepada Allah, karena Allah itu sesuai dari prasangka hambanya. Yang kedua, bagaimana menjaga istiqomah untuk melakukan qiyamul lail. Pertemuan sebelumnya ada 5 tahapan yang harus kita jalankan untuk menjaga istiqomah. Tetapi simpelnya begini. Istiqomah, agar kita istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ibadah itu tidak akan nikmat, tidak akan istiqomah kecuali kita sudah mendapatkan halawatal iman, kenikmatan iman. Kenikmatan iman tidak bisa didapatkan kecuali kehusyuan kita dalam ibadah. Dan salah satu ilmu, salah satu yang akan diambil oleh Allah di akhir zaman adalah nikmatnya khusyuk. Khusyuk ini adalah yang pertama kali Allah cabut dari muka bumi. Maka ketika akhir zaman, jarang sekali orang yang bisa khusyuk beribadah. Sholat enggak khusyuk, baca Al-Quran enggak khusyuk, umroh enggak khusyuk, haji enggak khusyuk. Apapun yang dilakukannya hilang dari khusyuk kepada Allah. Tidak merasakan ketika taqarrub di tengah malam, itu tidak sedang berdua dengan Allah, tetapi merasa merasa biasa saja. Kenapa? Posting sana sini seolah-olah seolah-olah bukan taqarrub kepada Allah, tetapi taqarrub kepada makhluk Allah. Bukan mendekat kepada Allah, tetapi mendekat kepada makhluk Allah yang lainnya. Umroh posting, sedekah posting, segala macam posting, sehingga nggak ada masalah yang posting, nggak ada masalah, baik. Yang penting hatinya dijaga. Yang posting nggak ada masalah, niatnya dakwah,
niatnya dakwah untuk menyebarkan kebaikan, untuk memotivasi yang lainnya. Akan tapi hatinya harus dijaga. Hatinya harus dijaga, jangan sampai menghilangkan kehusyuan. Karena yang akan pertama kali dicabut oleh Allah di akhir zaman adalah khusyuk. Maka ketika kita ingin istiqomah dalam qiyamul lail, coba perhatikan kehusyuan ketika qiyamul lail di pertama kali. Khusyuknya bagaimana? Tidak akan khusyuk kita sholat kecuali sebelumnya khusyuk dulu. Kita mau ibadah mau sholat maghrib, harus khusyuk ketika jalannya. Jangan sampai kita berlari datang ke sholat, Allahu Akbar, capek. Karena ketika di perjalanan kita berlari, nggak ada khusyuknya. Tapi ketika sudah qomat sekalipun, jalan saja, jaga kehusuan sambil zikir kepada Allah Subhanallah. Masbuk nggak ada masalah. Bagaimana agar tidak masbuk? Ya datangnya lebih awal. Bukan berlarinya, tapi datangnya lebih awal. Tenang, ketika berwudunya tenang, ya Allah, hilangkan dosa-dosa yang ada di wajah, yang ada di mata, ya Allah. Ketika membasuh tangannya, ya Allah, jauhkan tangan ini dari panasnya api neraka. Khusyuk ketika melakukan wudunya. Maka ketika khusyuk jalannya, khusyuk ketika wudunya, datang kepada sholatnya khusyuk, maka ketika Allahu Akbar, yakin akan mendapatkan khusyuan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu dengan qiyamul lail. Sebelum tidur khusyuk dulu. Oh iya, saya akan melakukan qiyamul lail. Lalu kemudian baca doa, pasang alarm. Lalu kemudian kita khusyuk akan melakukan qiyamul lail. Ketika khusyuk itu ketika tidur pun berasa dikejar-kejar dengan qiyamul lail. Kayak tadi saya mau tausiah subuh ini, karena khusyuk mempersiapkan materi, lagi tidur pun perasaan itu lagi baca aja, padahal lagi tidur. Tahu-tahu udah mau subuh, buku di depan mata tapi saking ngantuknya tidur, tapi perasaan membaca buku. Nah, jadi khusyuk itu ketika awal tidur khusyuk, maka ketika di tengah tidur lalu kemudian bangun di qiyamul lail, maka akan mendapatkan kekhusyuan. Dan tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah akan turunkan malaikat agar membantu kita, memotivasi kita untuk melakukan qiyamul lail. Pernah nggak Bapak dan Ibu merasakan ketika kita sudah merasakan kekhusyuan qiyamul lail, besoknya sudah niat mau qiyamul lail, saking capeknya tidur, saking capeknya kegiatan, kita tertidur, lalu kemudian kita mimpi buruk, tiba-tiba bangun. Oh iya, sudah seperti di pertengahan malam bangun qiyamul lail. Kadang juga kalau yang pernah dulu saya rasakan, ketika sudah istiqomah kepada amalan tertentu, maka kita walaupun tertidur kita merasa ada yang membangunkan. Karena apa? Tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan turunkan malaikat untuk membantu orang tersebut melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang lainnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya pagi ini. Sebagaimana tadi misalnya kita mau sholat, kita harus khusyuk dulu dalam wudunya misalnya ya. Untuk hal kita agar selalu bisa berbaik sangka kepada Allah, hal apa yang harus kita sering lakukan Ustadz? Kadang-kadang dalam keadaan tertentu kita naudzubillah kadang berburuk sangka kepada Allah kalau kita tertekan atau kita dalam kondisi yang sulit gitu ya. Jadi hal apa yang harus, pondasi apa yang harus kita bangun untuk agar kita bisa berhusnudzon kepada Allah? Ya. Makasih Ustadz. Bagaimana agar kita menjaga keistiqomahan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setan, pintu setan yang menjadi primadona pintu setan bagi ahli ibadah. Karena kalau godaan bagi orang-orang yang beriman yang level biasa, digoda syahwat saja sudah sudah belok dia kepada syahwat.
Kalau para misalkan orang yang berilmu ahli ibadah, bagaimana cara setan mengganggu orang tersebut? Yaitu dengan diberikan was-was. Diberikan was-was ke dalam hatinya. Bener enggak ibadah yang kita lakukan? Kok kenapa Allah tidak mengabulkan? Jangan-jangan wudunya gini, jangan-jangan ini, jangan ini. Tidak yakin terhadap ibadah yang kita lakukan, was-was terhadap ibadah yang kita lakukan, maka itu adalah pintu terbesar bagi setan untuk ahli ibadah. Jadi ahli ibadah ini tidak ditawarkan ayo maksiat kepada Allah. Setan enggak menawarkan itu. Tetapi levelnya lebih tinggi lagi, yaitu diganggu harapan kita, roja kita, berharap kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ini belum menerima salatmu masih misalkan masih lalai segala macam. Sehingga kita oh iya, Allah tidak mengabulkan salat kita. Harus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan husnuzon kita akan membuka pintu ibadah yang lainnya. Menjaganya bagaimana? Karena was-was ini yang didesuskan di dalam hati, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas. Dalam surah An-Nas dituliskan. Karena was-was ini dahsyat, penyakit yang dahsyat, penyakit yang luar biasa, bahkan bisa mengganggu kejiwaan. Saya punya teman santri juga. Jadi ketika wudu dia was-was, ketika sholat dia was-was, ketika wudu lagi, belum sempurna wudu lagi. Ketika masuk ke dalam sholat, orang sudah takbir ini Allah, belum sempurna, terus selalu was-was. Ketika mau sholat, kayaknya terkena najis enggak ya pakaian saya? Jangan, tadi duduk ini jangan-jangan terkena najis. Sudah kencing, ini keluar lagi apa enggak? Was-was. Saking was-wasnya ini bisa mengganggu kejiwaan sampai diterapi oleh psikoterapi. Karena apa? Dengan was-was ini bahaya, bisa mengganggu kejiwaan, dan ini adalah pintu setan mengganggu ahli ibadah. Bagaimana cara menjaganya? Yaitu dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Was-was itu datang dan pergi, kata Rasulullah. Ketika kita zikir dia pergi, ketika kita lalai dia datang dan pergi. Was-was itu datang dan pergi. Kenapa dinamakan was-was? Karena ketika kita zikrullah dia pergi, ketika kita lalai dia datang, maka dikatakan was-was. Nah, kita harus selalu istiqomah ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu akan menghilangkan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, mau nanya ini yang kaitannya dengan istiqomah tadi Ustaz ya. Kadang kan kita kalau lagi beribadah itu, kalau kita kadang merasa dekat sama Allah gitu, kita kadang zikir aja itu sampai meneteskan air mata. Kadang kita sholat juga kita meresapi dengan bacaan doa kita. Tapi ada kalanya kita sholat tuh merasa hampa Ustaz. Kayaknya kalau kita sholat cuma gerakan aja gitu, kita nggak bisa meresapi apa yang kita baca. Zikir juga cuma sebatas lisan aja. Itu pengaruh apa ya Ustaz? Apa mungkin ada dosa-dosa, pengaruh dengan dosa-dosa bagaimana Ustaz ya? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi memang ketika zikir itu merasa nikmat. Bahkan ketika berzikir itu bisa meneteskan air mata. Lalu ketika kita beristighfar minta ampun kepada Allah, kita mampu meneteskan air mata. Tapi kenapa ketika sholat itu kita merasa hampa? Merasa kita tidak hadir dalam sholat tersebut. Para alim ulama mengatakan bahwa kekhusyuan itu bisa datang, kehadiran kita di dalam sholat itu bisa datang dengan ada 5. Yang pertama itu ada tafahum ta'zim. Nah, ada 1. Yang pertama adalah tafahum. Dengan 1 ini maka kita akan ta'zim, akan haibah, akan roja, akan hayya. Nah, ini akan menimbulkan kekhusyuan. Ketika kita tafahum, faham terhadap apa yang kita baca,
Dengan memahami kita mentadaburi apa yang kita baca, maka dengan faham apa yang kita baca, mentadaburi dengan apa yang kita baca, akan timbul ta'zim. Ta'zim ini mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ada roja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita faham, ketika kita mentadaburi apa yang kita baca. Kita pasti meneteskan air mata ketika kita faham, bukan hanya faham, mentadaburi dari apa yang kita baca. Sehingga Al-Fatihahnya kita harus paham apa yang kita baca, apa kandungan dari surah Al-Fatihah. Mungkin ketika ini selesai kita akan fokus tadabur bacaan-bacaan sholat. Al-Fatihahnya kita tadaburi, surat-surat pendeknya kita tadaburi agar mendukung kehusyuan kehadiran kita ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak mentadaburi Al-Fatihahnya, lalu kemudian banyak-banyak mentadaburi surat-surat yang kita baca dalam sholat kita. Ya, bisa dibaca oleh Buya Hamka, tafsir Buya Hamkanya, atau misalkan tafsir Pak Quraisy Shihabnya, atau misalkan kalau sudah ada terjemahan yang paling enak itu, yang paling saya senang itu tafsir Mafatihul Ghaib. Mafatihul Ghaib ini satu ayat penafsirannya bisa sampai 10 halaman bahkan lebih. Satu ayat saja, ayat pendek, tetapi penafsirannya bisa 10 halaman. Itu nikmat banget ketika membaca tafsir Mafatihul Ghaib. Tapi nggak tahu sekarang sudah ada terjemahnya atau tidak. Nah, jadi bisa membaca tadabur ayat-ayat yang kita baca di dalam sholat. Jazakillah khair. Sudah? Cukup? Oh, ada lagi. Ustadz, Ya. saya mau nanya ini, Ya. bagaimana cara kita sebagai anak untuk mendoakan misalnya orang tua yang lagi sakit? Kira-kira surat di Al-Quran tuh surat apa supaya orang tua kita bisa sehat kembali, bisa beribadah dengan khusyuk. Kira-kira surat apa ya Ustadz ya supaya orang tua kita bisa hilang sakitnya gitu. Makasih Ustadz. Amalan apa untuk bisa membantu orang tua ketika sakit gitu ya, agar orang tua cepat sehat. Nah, yang kita bisa lakukan untuk orang tua bisa lewat doanya, bisa lewat sodakohnya, karena sodakoh itu tutfiul bala. Tutfiul bala itu menghilangkan bala, seperti menghapus menjauhkannya seorang dari api, dihapuskannya dari api. Karena apa? Karena sodakoh ini adalah menghilangkan bala, menghapus dari bala. Jadi kita bisa bersodakoh untuk orang tua. Kita sholat lalu kemudian mendoakan orang tua. Di dalam sujud kita mendoakan orang tua, doa, sodakoh. Lalu kemudian membaca Al-Quran itu ketika orang tua sakit bukan hanya Al-Quran saja yang kita baca, bukan hanya dibaca saja, akan tapi tadaburi. Ketika lagi sakit kita ngobrol sama orang tua itu mentadaburi Al-Quran. Karena yang sakit itu jangan fokus mengobati jiwa, jangan fokus mengobati jasad, tapi mengobati jiwa juga agar semakin kuat, semakin semangat, semakin berharap baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, ini saya banyak menyaksikan di rumah sakit ketika saya menunggu orang yang sakit itu, jangankan memotivasi dengan kebaikan, sholatnya pun tidak dijaga. Emang orang sakit harus tetap sholat? Harus. Kalau tidak mampu wudhu, kita wudhukan. Tidak mampu diwudhukan, kita tayamum. Sholatnya tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu duduk, tidur sambil tidur kita melakukan sholat. Tapi jarang orang yang peduli terhadap yang sedang sakit bagaimana menjaga sholatnya.
menjaga sholatnya, lalu kemudian jiwanya dimotivasi dengan tadabbur Al-Quran yang kita lantunkan. Jadi ngobrolnya jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, tapi tadabburi Al-Quran tentang rahmat Allah, tentang nikmat-nikmat Allah, tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada orang tua, sampai orang tua menangis, menyehatkan jiwanya, semangat lagi beribadah kepada Allah, berharap lagi baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan kesehatan. Kalau masih sakit, yakin itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah, kalau seseorang itu menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin menjadi bidadari yang Allah turunkan di dunia, yang masih ada hidup di dunia, maka Allah akan turunkan musibah. Sakitnya menjadi pengampun dari segala kehilapan. Jadi ketika orang tersebut disibukkan dengan amal soleh, masih ada dosanya misalkan, Allah akan berikan rasa sakit, lalu kemudian sampai habis dosanya. Mamah ini sedang disayangi oleh Allah. Berikan nasihat-nasihat dari tadabbur hadis dan tadabbur Al-Quran. Maka ini akan menguatkan jiwa. Ketika jiwa sudah kuat, maka akan mewariskan kekuatan jasad, kesehatan jasad. Jadi jangan hanya fokus ke jasad saja. Jangan hanya fokus ketika sakit tuh fokus ke jasad saja, tapi hatinya pun harus kita berikan nutrisi, harus kita berikan obat. Obat dari penyakit hati adalah Al-Qur'an. Makanya Al-Qur'an disebutkan asy-syifa, obat dari segala obat, karena Al-Qur'an ini akan mengobati jiwa yang mewariskan kesehatan kepada badan. Jazakallahu khair. Sudah ya? Tidak ada lagi? Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini bisa menambahkan motivasi kita kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berhusnuzon kepada Allah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar menambahkan motivasi kita selalu beramal soleh, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khair. Mohon maaf dari segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum minni al-hubbu wa du'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.